no hoax or tipu-tipu. Perkenalkan, saya Shannon. Saya Edgar. Saya Febola. Selamat menyaksikan. Kambing, suatu kata yang tidak asing. Kambing dibagi menjadi dua, yaitu kambing liar dan kambing ternak. Apa itu kambing ternak? Kambing ternak merupakan suatu subspesies kambing yang dipelihara atau dijinakkan dari kambing liar. Seperti yang kita bisa lihat dari sini, ini merupakan seekor kambing. Kita bisa lihat bahwa usianya mencakup 15 sampai 18 tahun. Lalu beratnya mencapai 20 hingga 140 kg. Untuk tingginya mencakup 41 hingga 58 cm. Sekarang kita akan menuju ke asal dan persebaran dari kambing. Asal dari kambing adalah di daerah Ganj Dareh, tepatnya di negara Iran, di bagian Asia Barat Daya. Kemudian persebarannya dimulai dari arah Spanyol di bagian timur, menuju ke India, dan kemudian dari arah India Utara menuju ke Mongolia dan Siberia. Persebaran kambing ternak terbanyak di dunia yaitu berada di negara Cina dengan jumlah populasinya 137 juta per tahun 2019. Kemudian, populasi terbanyak di Indonesia berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah populasi mencapai 12,87 juta per tahun. Selanjutnya adalah manfaat kambing. Yang pertama, dari bahan pangan. Tentunya kalian tidak asing dengan itu. Kalian bisa olah menjadi sate kambing ataupun dagingnya bisa. Kemudian bisa menjadi jaket kulit, mencegah atau mengontrol tekanan darah. Terus ada mengontrol anemia. Habis itu menjadi lulur produk kecantikan. Habis itu menjadi susu kambing. Nah, berikut adalah upaya pelestarian pada kambing. Yang pertama, kalian bisa beternak pada kambing. Yang kedua, kalian bisa nih memanfaatkan kambing dengan baik. Yang ketiga, yaitu dengan memperhatikan kualitas pada makanannya. Yang keempat, kalian harus bisa menjaga kesehatan pada kambing. Nah, kalau misalnya nih, kalian udah beternak kambing, udah punya banyak, nah, kalian tuh harus bisa memperhatikan itu semua, kesehatannya, makanannya. Terus misal kalau kambing kalian ada yang sakit, itu langsung dipisahin agar kambing yang sakit ini tidak menyebar atau menular pada kambing yang lainnya. Di manakah kambing dibudidayakan? Di Indonesia, kambing paling banyak dibudidayakan di daerah Bogor, Jawa Barat. Sedangkan di luar Indonesia, kambing dibudidayakan di daerah Texas, Amerika Serikat. Meskipun Cina memproduksi kambing terbanyak di dunia, tetapi tempat dibudidayakan yang paling besar yaitu berada di Texas, karena 38% produksi kambing berasal dari Texas. Spesies kambing yang sangat langka merupakan kambing Arapawa. Kambing Arapawa berasal dari New Zealand. Awal mulanya mereka menjadi sangat langka merupakan dulu orang New Zealand menganggap kambing Arapawa tersebut merusak hutan yang berada di New Zealand. Oleh karena itu, para manusia memburu kambing Arapawa sehingga populasi mereka mencapai sangat rendah. Teman-teman, di sebelah saya merupakan tumbuhan atau pohon asam Jawa. Anda bisa melihat bahwa tumbuhan ini tidak ada daunnya. Hal ini dikarenakan saat ini musim Indonesia sedang musim kemarau. Oleh karena itu, tumbuhan ini menggugurkan daun-daunnya agar mengurangi penguapan. Tumbuhan atau pohon asam Jawa merupakan buah yang masam rasanya. Tumbuhan ini dapat berkembang di musim semi kering dan juga muson basah. Dan dengan suhu mencapai 47 derajat Celcius dan juga dapat bertahan di curah hujan 500 hingga 1500 mm per tahun. Asal dan persebaran dari pohon asam Jawa. Pohon asam Jawa berasal dari hutan sabana di bagian Afrika Timur, yaitu negara Sudan. Kemudian persebarannya terletak di 6 negara berbeda, yaitu ada Pakistan, India, Sudan, Meksiko, Indonesia, dan juga Spanyol. Selanjutnya adalah manfaat atau kegunaan pada asam Jawa. Yang pertama, kalian bisa gunakan asam Jawa sebagai bumbu dapur. Contohnya, sayur asam. Yang kedua adalah Kiranti. Siapa sih yang nggak kenal Kiranti?
Kiranti adalah minuman yang dikonsumsi oleh para wanita saat mereka menstruasi atau haid. Yang ketiga adalah kalian bisa gunakan asam jawa sebagai obat sariawan. Selanjutnya, kalian bisa gunakan asam jawa sebagai obat demam nih atau panas. Setelah itu, kalian bisa gunakan asam jawa sebagai kecantikan nih, bisa digunakan masker atau apapun. Nah, yang terakhir, aku mau kasih info manfaat dari asam jawa bisa untuk melancarkan pencernaan. Guys, asam jawa kan tumbuh yang sangat langka nih. Nah, bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan tersebut? Pertama, kita dapat melakukan tumpang pilih. Lalu yang kedua, kita dapat merawat tumbuhan tersebut dengan memberi pupuk dan air yang cukup agar tumbuhan tersebut dapat berkembang dengan sehat. Lalu yang ketiga, kita dapat melakukan konservasi tumbuhan asam jawa. Nah, konservasi itu berfungsi sebagai menjaga kestabilan flora tersebut agar mencegahnya dari kepunahan. Lalu untuk yang keempat, kita dapat melakukan campaign poster. Nah, campaign poster ini berfungsi sebagai sumber informasi agar masyarakat atau penduduk lebih mengenal terhadap asam jawa, agar mereka semoga mau ikut berpartisipasi dalam melestarikan tumbuhan asam jawa. Nah, kita sebagai Gereja Pujian harus menerapkan cara melestarikan asam jawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena dalam nilai Gereja Pujian terdapat R, yaitu responsible.